Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu yang beranggotakan Adika Nuzula, Ingrid Likus Rizal, Khairan Nisa, Revianti, Sandra Pesolina, dan Sri Rahmah Maulina. Kami akan mempresentasikan tugas proyek yang berjudul ekstraksi aluminium. Salah satu industri yang menggunakan prinsip elektrolisis aluminium adalah Emirates Global Aluminium. Video ini kami buat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah dasar reaksi anorganik dengan dosen pengampu Ibu Syamsi Aini, MSI PhD. Untuk tujuan dan teori dasar akan dijelaskan oleh saya sendiri. Yaitu pertama, mengetahui biji utama yang digunakan dalam ekstraksi aluminium. Kedua, mengetahui proses pemurnian biji utama yang digunakan dalam ekstraksi aluminium. Ketiga, mengetahui proses elektrolisis aluminium. Keempat, mengetahui fungsi kriolit dalam ekstraksi aluminium. Dan yang terakhir yaitu mengetahui persamaan reaksi yang terjadi selama proses elektrolisis. Elektrolisis melibatkan penggunaan listrik untuk memecah elektrolit membentuk unsur. Produk elektrolisis dapat diprediksi untuk suatu elektrolit tertentu. Aluminium adalah salah satu logam yang diekstraksi dari bijinya dengan metode ini. Aluminium sebenarnya tidak ada di alam dalam berbentuk logam murni, tetapi sebagai oksida yang disebut alumina dan proses yang disesuaikan atau elektrolisis akan digunakan untuk mengekstrak logam. Dapatkan alumina. Proses Bayer adalah salah satu metode utama dalam mendapatkan alumina dari biji bauksit. Proses ini merupakan langkah awal penting dalam produksi aluminium karena menghasilkan alumina yang menjadi bahan baku untuk proses selanjutnya, yaitu reduksi menjadi aluminium murni. Hal Herold adalah tahap utama dalam produksi aluminium murni dari alumina. Proses ini menggunakan sel elektrolisis untuk mengurangi alumina menjadi aluminium murni melalui reaksi redoks. Konsep dasar proses reduksi alumina. Proses Herold berdasarkan reaksi redoks antara alumina Al2O3 yang terlarut dalam elektrolit cair, biasanya campuran natrium fluorida dan natrium aluminium fluorida di dalam sel elektrolisis. Reaksi ini menghasilkan aluminium cair di katoda dan oksigen di anoda. Desain sel elektrolisis Hall-Herold. Sel elektrolisis Hall-Herold terdiri dari wadah baja berlapis karbon yang berfungsi sebagai katoda dan anoda. Wadah ini juga berperan sebagai sirkuit listrik tertutup dan mengalirkan arus listrik melalui elektrolit cair. Selanjutnya, alat bahan dan prosedur kerja akan dijelaskan oleh Sri Rahmah Maulina. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya sedang Maulina ingin menjelaskan alat dan bahan. Kita dalam ekstraksi aluminium ini menggunakan 3 bahan. Yang pertama itu bauxit, yang kedua itu NaOH, yang ketiga itu kriolit. Lalu kita menggunakan 9 alat. Yang pertama yaitu crusher yang digunakan untuk menghancurkan bauxit, yang kedua yaitu grinding wheel yang digunakan untuk menghaluskan bauxit, yang ketiga yaitu digester. Keempat, berlangsungnya proses Bayer. Yang keempat yaitu salting tart yang digunakan untuk memisah kotoran padat. Yang kelima yaitu filter yang untuk penyaringan. Yang keenam yaitu precipitator untuk menghilangkan polutan. Yang ketujuh yaitu rotary kiln sebagai kalsinasi jika terjadinya proses Bayer. Next. Selanjutnya reduction pot yang mana digunakan dalam proses Heru sebagai sel elektrolit. Yang selanjutnya itu proses Heru yang mana digunakan untuk memproduksi aluminium dari bijinya. Next. Saya lanjutkan itu tentang prosedur kerja. Yang pertama, ekstraksi aluminium ini awalnya itu dalam bentuk bauxit. Bauxit yang telah dihancurkan dan dihaluskan ditambahkan dengan NaOH. Lalu terbentuklah NaAlO2. Setelah terbentuknya NaAlO2, maka kita melakukan pengendapan untuk kotoran atau silika dan besi yang tidak larut. Lalu dilanjut terbentuknya dengan AlOH 3 kali. Setelah terbentuknya AlO3OH 3 kali,
maka dipanaskan pada suhu 100 sampai 270 derajat Celcius, yang mana juga dikenal dengan istilah kalsinasi, atau kalau prosesnya proses bayar, maka terbentuklah padatan alumina. Proses selanjutnya yaitu alherut, yang mana dimasukkan ke dalam larutan kriolit, maka terdapatnya aluminium cair, lalu memasukkan ke dalam sel alherut dan mengalirkan listrik. Kita menggunakan listrik DC, karbon sebagai anoda dan aluminium sebagai katoda. Sampaikan dikembalikan kepada moderator. Oke, selanjutnya pembahasan akan disampaikan oleh Ingrid dan Revi. Pak Moderator, baiklah, saya akan membahas tentang pembahasan pada ekstraksi aluminium. Yang pertama, kita mengambil bahan baku. Meskipun aluminium adalah logam paling umum di planet ini, aluminium murni tidak terbentuk secara alami. Ada beberapa mineral yang tersedia di dunia yang dapat diperoleh dari aluminium, seperti kriolit, fosfor, korundum, dan lain-lain. Tetapi, mineral di dunia sumber utama bahan baku pembuatan aluminium adalah bauksit. Selanjutnya, mengekstraksi aluminium dari bauksit. Pertama, biji bauksit dihancurkan secara mekanis di crusher. Kemudian, biji yang dihancurkan dicampur dengan soda kaustik atau NaOH di grinding mill dan diproses di mesin penggilingan untuk menghasilkan bubur. Kemudian, bubur dipompa ke dalam digester, dan di dalam digester, selari dipanaskan pada suhu 110 hingga 270 derajat Celcius di bawah tekanan. Soda kaustik bereaksi dengan senyawa aluminium dalam bauksit menghasilkan larutan natrium aluminat dengan persamaan reaksi Al2O3, 2H2O, ditambah NaOH, menghasilkan 2NaAlO2, ditambah 3H2O. Kemudian, dipompa ke dalam tangki pengendapan. Sementara selari didiamkan di dalam tangki. Pengotor yang tidak larut dalam soda kaustik mengendap di dasar bejana siliteng. Setelah pengotor mengendap, sisa cairan dipompa melalui serangkaian alat filter. Partikel pengotor halus yang tersisa dalam larutan terperangkap oleh filter. Larutan natrium aluminat dipompa ke dalam alat pengendap besar. Kristal aluminium hidroksida ditambahkan ke dalam larutan untuk memulai proses pengendapan. Pada titik ini, kristal aluminium besar terbentuk dengan persamaan reaksi kimia NaAlO2 ditambah 2H2O menghasilkan NaOH ditambah AlOH3. Kristal tersebut kemudian dipanaskan dalam tanur putar hingga suhu lebih dari 960 sampai 1100 derajat Celcius. Dengan persamaan reaksi kimia, 3AlOH menghasilkan Al2O3 ditambah 3H2O, sehingga menguapkan molekul air meninggalkan bubuk putih yang disebut mina atau aluminium oksida. Selanjutnya, proses elektrolisis alumina, di mana elektrolisis alumina disebut juga proses Hall-Héroult, di mana sel Hall-Héroult terdiri dari garis baja dengan katoda karbon dan balok-balok besar yang digantung di tengah tangki dan berfungsi sebagai anoda. Elektrolitnya adalah campuran alumina cair dan kriolit. Kriolit ditambahkan untuk mengurangi titik leleh alumina menjadi sekitar 950 derajat Celcius dan menjadikan prosesnya layak secara alami. Ini juga bertindak sebagai pelarut dan meningkatkan konduktivitas alumina. Sebelum elektron dihubungkan, ion-ion dalam lelehan alumina bergerak secara acak setelah diisosiasi, di mana reaksinya yaitu Al2O3 menghasilkan 2Al3+ tambah 3O2-. Pada penyambungan elektroda, terjadi migrasi ion berdasarkan hukum tarik-menarik elektrostatis. Anion oksida bermigrasi ke anoda bermuatan positif, sedangkan kation aluminium bermigrasi ke katoda bermuatan negatif. Di anoda, ion oksida mengalami oksidasi dengan kehilangan 2 elektron membentuk gas oksigen, seperti yang ditunjukkan pada setengah persamaan anodik di bawah ini, yaitu 2O22-, 4 elektron menghasilkan O2. Elektron yang hilang tadi bergerak melalui sirkuit eksternal menuju katoda. Di katoda, ion aluminium mengalami reduksi dengan memperoleh elektron untuk diendapkan menjadi logam aluminium menurut persamaan setengah katodik di bawah ini. Al3+ ditambah 3 elektron menghasilkan Al. Untuk menyetarakan jumlah mol elektron yang ditransfer dalam proses elektrolit, maka dibuat persamaan seperti yang tertera di bawah ini, di mana 6O2- ditambah 12 elektron menghasilkan 3O2 dan 4Al3+ ditambah 12 elektron menghasilkan 4Al, di mana pada reaksi 6O2- dan 12 elektron dikalikan dengan 3, begitupun Al3+ tambah 12E untuk menyetarakannya dikali dengan 4.
di mana menghasilkan reaksi 4Al3+ ditambah 6,2- menghasilkan 4Al tambah 3O2. Setelah beberapa saat, aluminium cair dikeluarkan dan dibiarkan sampai dingin. Sementara itu, gas oksigen yang dibebaskan di anoda bereaksi dengan karbon grafit membentuk karbon 4 oksida. Dan setelah jangka waktu tertentu, anoda akan rusak dan harus diganti secara berkala, di mana reaksi yang dihasilkan yaitu C ditambah O2 menghasilkan CO2. Ini merupakan tantangan besar dalam proses ekstraksi. Ini cukup mahal dan menambah biaya keseluruhan proses. Selanjutnya, penampilan dan penjelasan video industri aluminium akan dijelaskan oleh Kairinisa dan Sandra Pesolina. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang video elektrolisis aluminium. Berikut adalah videonya. Aluminium adalah unsur terbanyak ketiga di planet kita setelah oksigen dan silikon. Ia membentuk lebih dari 80% kerak bumi. Bahan ini sangat serbaguna dan semakin banyak digunakan untuk berbagai aplikasi dalam konstruksi industri. Dasar proses dalam pembuatan aluminium yaitu pengambilan boksit yang digunakan sebagai bahan baku dalam pembuatan aluminium. Proses kedua yaitu penghancuran boksit yang diangkut dari kilang ke dalam grinder yang masih tercampur dengan tanah liat untuk menghasilkan produk yang lebih konsisten. Ketiga yaitu proses penghancuran boksit menghasilkan natrium aluminat. Boksit dipompa ke dalam tangki bertekanan tinggi. Dengan larutan soda kaustik dalam kondisi panas uap, soda kaustik bereaksi dengan senyawa aluminium untuk menghasilkan sodium aluminat yang biasa dikenal sebagai seluri atau bubur. Residu yang tidak digunakan juga dikenal sebagai lumpur merah yang mengandung besi silikon dan titanium. Secara bertahap tenggelam ke dasar tangki dan dikeluarkan atau diendapkan. Keempat yaitu proses softling di mana larutan natrium aluminat dilewatkan ke dalam tangki pengendapan bertekanan rendah. Larutan di bagian atas tangki diarahkan ke bawah melalui serangkaian penyaringan untuk menghilangkan kelebihan lumpur merah. Sisa alumina kemudian dilewatkan melalui daur besar atau penyaringan kain untuk menghilangkan padatan atau kontaminan. Pengendapan larutan natrium aluminat kemudian didinginkan dan dipompa ke dalam alat pengendap. Kristal biji aluminium hidroksida ditambahkan ke dalam larutan untuk memulai proses pengendapan pada proses ini untuk membentuk kristal aluminium yang lebih besar. Di sini saya akan menjelaskan mengenai video pembuatan aluminium, di mana dimulai dengan proses bayar. Aluminium adalah unsur terbanyak ketiga yang ada di planet kita, di mana setelah oksigen dan silikon, yang berbentuk lebih dari 80% perak bumi. Bahan ini sangat serbaguna dan banyak digunakan sebagai aplikasi dalam konstruksi industri. Berikut adalah beberapa prosesnya. Dasar dari pembuatan aluminium yaitu pengambilan boksit yang digunakan sebagai bahan utama dalam pembuatan aluminium. Boksit diambil dari proses penambangan. Penghancuran boksit yang diangkut dari kilang ke dalam grinder yang masih tercampur dengan tanah liat untuk menghasilkan produk yang lebih konsisten. Di mana boksit dengan ukuran besar akan dihancurkan menjadi boksit dengan ukuran yang lebih kecil. Dapat kita lihat bentuk dari boksit ini hampir mirip dengan tanah liat.
Penghancuran bauksit akan menghasilkan natrium aluminat. Bauksit dipompa ke dalam tangki bertekanan besar dengan larutan soda kaustik dalam kondisi panas uap. Soda kaustik bereaksi dengan senyawa aluminium untuk menghasilkan sodium aluminat yang biasa dikenal sebagai sluri atau bubur. Residu yang tidak diinginkan juga dikenal sebagai lumpur merah yang mengandung besi silikon dan titanium secara bertahap tenggelam ke dasar tangki dan dikeluarkan atau diendapkan. Proses settling di mana larutan natrium aluminat dilewatkan ke dalam tangki pengendapan bertekanan rendah. Larutan di bagian atas tangki diarahkan ke bawah melalui serangkaian penyaringan untuk menghilangkan kelebihan lumpur merah. Sisa alumina kemudian dilewatkan melalui daun besar atau penyaring kain untuk menghilangkan padatan apapun dalam larutan. Pengendapan larutan natrium aluminat kemudian didinginkan dan dipompa ke dalam alat pengendap. Kristal biji aluminium hidroksida ditambahkan ke dalam larutan untuk memulai proses pengendapan. Pada proses ini untuk membentuk kristal aluminium yang lebih besar. Proses kalsilasi kristal aluminium dipanaskan dalam matahari clean hingga suhu 960 derajat Celcius. Digunakan di mana untuk mengekstraksi permotar terakhir dan menghasilkan bubuk putih yang dikenal sebagai alumina atau aluminium oksida. Alumina yang dimurnikan diubah menjadi aluminium. Setelah itu dapat kita lanjutkan dengan proses pada rotary kilns. Setelah proses selesai terjadi, maka dilanjutkan dengan proses elektrolisis, di mana proses elektrolisis ini terjadi pada bejana reduksi yang terlihat pada video, di mana proses elektrolisis ini dikenal dengan proses Hall-Héroult. Proses Hall-Héroult ini adalah proses elektrolisis untuk mengekstraksi aluminium yang dari berbentuk pada bubuk alumina tadi menjadi aluminium cair. Proses Hall-Héroult ini menggunakan katoda pada bagian bawah, yaitu karbon, dan anoda di bagian atas, yaitu juga berbentuk karbon. Berikut adalah prosesnya. Ini adalah anoda yang juga terdapat furnace. Pada saat ini, proses elektrolisis terjadi dan semua bejana elektrolisis akan tersimpan pada cold room. Setelah proses elektrolisis terjadi, aluminium akan mengendap pada bagian bawah pada katoda dan berubah menjadi aluminium dalam bentuk cairan. Aluminium yang berbentuk cairan akan turun pada bagian bawah bejana elektrolisis tadi, seperti yang terlihat pada gambar. Setelah itu, aluminium cair dapat didiamkan, didinginkan, sehingga dapat berubah menjadi plat aluminium yang dapat digunakan untuk berbagai jenis produk seperti kemasan, alat konstruksi, dan lain-lain. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Baik, dari studi literatur yang sudah kami lakukan dan kami observasi tadi, maka dapat disimpulkan beberapa hal berikut. Yang pertama yaitu, komponen utama yang digunakan dalam ekstraksi aluminium adalah bauksit. Yang kedua, pemurnian biji bauksit dilakukan untuk mendapatkan alumina. Yang ketiga, elektrolisis aluminium menggunakan proses Hall-Héroult. Dan yang keempat, kriolit berfungsi untuk mengurangi titik leleh alumina. Dan yang kelima, persamaan reaksi yang terjadi adalah sebagai berikut. Pertama,
Al2O3 kali 2H2O ditambah NaOH menjadi 2NaAlO2 ditambah 3H2O. Al2O3 menjadi 2Al3+ ditambah 3O2 min. 3AlOH 3 kali menjadi Al2O3 ditambah 3H2O. NaAlO2 ditambah 2H2O menjadi NaOH ditambah AlOH 3 kali. Dan reaksi elektrolisisnya N6O2 min dikurang 12 elektron menjadi 3O2. 4Al3+ ditambah 12 elektron menjadi 4Al. Maka keseluruhan reaksinya yaitu 4Al3+ ditambah 6O2 min menjadi 4Al ditambah 3O2. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, sampailah kita kepada akhir presentasi proyek ekstraksi aluminium pada kali ini. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan dan segala kekurangan akan menjadi evaluasi bagi kami ke depannya untuk lebih baik lagi. Akhir kata, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, alat bahan dan prosedur kerja akan dijelaskan oleh Sri Rahmah Maulinasa. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya Sri Rahmah Maulinasa ingin menjelaskan alat dan bahan. Kita dalam ekstraksi aluminium ini menggunakan 3 bahan. Yang pertama itu bauxit, yang kedua itu NaOH, yang ketiga itu kriolit. Lalu kita menggunakan 9 alat. Yang pertama yaitu crusher, yang digunakan untuk menghancurkan bauxit. Yang kedua yaitu grinding mill, yang digunakan untuk menghaluskan bauxit. Yang ketiga yaitu digester, tempat berlangsungnya proses bayar. Yang keempat yaitu salting tart, yang digunakan untuk memisah kotoran padat. Yang kelima yaitu filter, yang untuk penyaringan. Yang keenam yaitu precipitator, untuk menghilangkan polutan. Yang ketujuh yaitu rotary kiln, sebagai kalsinasi jika terjadinya proses bayar. Next,